pada ibadah yang selanjutnya. Para pengguna media sosial, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi malam ini pada live streaming yang kami siarkan langsung dari kantor daerah Jawa Kawasan Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita patut merasa bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita untuk setengah minggu yang sudah berlalu. Dan pada malam ini, kita boleh bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ada satu ayat yang boleh saya sampaikan pada malam ini sebagai pembukaan kita. Dalam Mazmur 119, ayat 63. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu, dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titahmu. Kita akan memulaikan ibadah pada malam ini
Dan saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Mu memimpin kami hingga pada pertengahan minggu ini Bapa. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, dan pada malam pertengahan ini Bapa, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan pada malam ini, Pendeta Imas Pender akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau memberkati untuk seluruh rangkaian ibadah ini Bapa, agar berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami pada saat kritis ini Bapa, pada saat situasi wabah virus corona ini Bapa. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa yang ada di rumah ataupun para pengguna media sosial dimanapun Anda berada, kami percaya Tuhan akan menolong kita pada malam ini. Kita boleh bersama-sama, dan dimanapun saja Bapak Ibu pada saat ini juga beribadah di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Dan pada malam ini, satu lagu pujian yang akan dipersembahkan oleh Pendeta Sucianto, kita akan dengarkan bersama-sama. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Dalam situasi seperti saat ini, di mana virus COVID-19 melanda dunia, bahkan melanda Indonesia, kita sebagai umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, inilah saatnya bagi kita untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Kita tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi seperti ini. Kita tidak perlu khawatir dalam menghadapi cobaan ini, oleh karena ada Yesus yang maha dahsyat, yang akan sanggup menyelesaikan semua persoalan-persoalan kita. Manusia mungkin tidak sanggup untuk menyelesaikan pergumulan kita, penderitaan kita, bahkan sakit penyakit kita. Tetapi hanya Yesus, jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku,
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu kita bersuka cita dan bersyukur oleh karena berkat Tuhan, berkat Allah yang menyertai kita sepanjang setengah minggu. Sehingga pada malam hari ini, saudara-saudara boleh bergabung melalui ibadah live streaming melalui Facebook Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah Jawa kawasan Tengah. Dan puji Tuhan, oleh sebab hambanya, Pendeta Sucianto telah memberkati kita melalui lagu pujian yang baru saja diperdengarkan. Sungguh indah kata-kata yang terdapat dalam pujian tadi, bahwa Yesus adalah jawaban segala persoalan kita. Yesus adalah satu-satunya jawaban atas semua pergumulan kita. Sebagaimana yang saudara ketahui bahwa dunia dilanda musibah, dunia dilanda oleh wabah, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan akan melewatkan semua ini dan umat-umatnya tetap akan terpelihara oleh tangannya yang penuh kasih. Pada malam hari ini kita memang tidak dapat berkumpul di tempat ibadah oleh karena peraturan pemerintah, yaitu social distancing. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tidak kehilangan berkat. Saudara-saudara di rumah boleh berkumpul dengan keluarga dan boleh menyaksikan tayangan rohani ini. Dan biarlah kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dan tetap memiliki hubungan yang
selalu tidak terputus dengan Allah kita yang di sorga. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini di dalam ibadah pertengahan minggu, kita akan membahas satu topik firman Tuhan yang berjudul doa yang berkuasa dan menakjubkan. Suatu kali saya tertarik dengan sebuah artikel yang ditulis dalam sebuah buletin gereja yang beribadah. Dan di dalam artikel tersebut ada suatu cerita, yaitu dengan judul Obituary Mrs. Prayer Meeting. Obituary of Mrs. Prayer Meeting. Apa ini? Ketika saya membacanya, diceritakan dalam artikel tersebut ada sebuah cerita, yaitu suatu jemaat yang berduka cita oleh karena telah meninggal Mrs. Prayer Meeting atau ibadah permintaan doa. Jadi kalau di Indonesia kan Obituary of Mrs. Prayer Meeting adalah berita duka cita meninggal dengan tenang nyonya ibadah permintaan doa. Ketika berita ini diumumkan, maka ditentukanlah hari pemakaman bagi nyonya prayer meeting. Dan ketika sebelum pemakaman berlangsung, biasanya dalam acara kedukaan akan ada pembacaan riwayat hidup. Dan pembacaan riwayat hidup disebutkan demikian: nyonya prayer meeting atau nyonya ibadah permintaan doa pernah berjasa dalam melahirkan kebangunan rohani 20 tahun yang lalu, dan melahirkan banyak anak-anak yang sehat sejahtera. Tetapi beberapa tahun kemudian ia mengalami sakit, dan karena ia sakit, maka anak-anaknya mengirim dokter yang terbaik, mengirim dokter-dokter spesialis yang terbaik agar ibunda mereka dapat dipulihkan dengan segera. Ternyata ibunda dari anak-anak ini yang bernama nyonya prayer meeting atau nyonya ibadah permintaan doa mengalami sakit karena ia ditinggal oleh anak-anaknya yang dikasihi melalui kesibukan bisnis dan hiburan duniawi. Jadi ketika nyonya prayer meeting ini mulai melemah, maka anak-anaknya memanggil para dokter spesialis. Dokter spesialis yang dipanggil adalah Dr. Works. Kemudian yang dipanggil berikutnya adalah Dr. Reformation. Kemudian yang dipanggil berikutnya adalah Dr. Spesialis Joiner. Dan ketika Dr. Works, Dr. Reformation, dan Dr. Joiner memeriksa keadaan dari nyonya prayer meeting, mereka masih belum mendapatkan penyebab mengapa nyonya prayer meeting mengalami sakit yang parah. Jadi Dr. Works, Dr. Reformation, dan Dr. Joiner menambahkan dosis yang besar, yaitu berupa program-program dan kegiatan sosial yang padat diberikan kepada nyonya prayer meeting supaya nyonya prayer meeting sembuh dan tidak sakit. Tetapi rupanya cara yang dipakai oleh ketiga dokter spesialis itu tidak cukup
berhasil. Bukannya membaik, nyonya prayer meeting, nyonya ibadah permintaan doa malah semakin parah dan naas. Pada akhirnya nyonya prayer meeting atau nyonya ibadah permintaan doa meninggal dunia. Setelah diselidiki, maka akhirnya dokter mengambil kesimpulan bahwa penyebab kematian nyonya prayer meeting atau nyonya ibadah permintaan doa adalah kekurangan pasokan makanan rohani dan iman. Itulah penyebab utama mengapa nyonya prayer meeting akhirnya lama-lama meninggal. Dan saat ia dimakamkan, saudara sekalian, sangat menyedihkan karena yang hadir di bawah jumlah jari-jari. Akhirnya diputuskan sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk mengenang nyonya prayer meeting atau nyonya ibadah permintaan doa adalah agar pintu gereja ditutup setiap hari Rabu malam. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada situasi seperti ini di dalam jemaat saudara? Kalau kita menyaksikan di berbagai tempat, di gereja-gereja Tuhan, pada waktu ibadah raya, sangat luar biasa. Orang hadir begitu banyak berjubel di dalam jemaat, di dalam gereja. Bahkan kadangkala kehabisan tempat duduk. Tetapi ketika tiba di dalam ibadah permintaan doa, atau di gereja kita sering disebut ibadah pertengahan minggu atau ibadah Rabu malam, maka kita dapat melihat di berbagai tempat ada banyak orang yang enggan untuk hadir. Apa alasannya? Macam-macam. Mungkin sibuk, mungkin ada hiburan, dan lain sebagainya. Sehingga nasib ibadah permintaan doa sekarang ini cukup memprihatinkan. Tapi tahukah saudara bahwa sebenarnya tidak ada tugas yang lebih suci yang Tuhan percayakan kepada kita selain tugas untuk berdoa. Allah menginginkan kita memiliki hasrat untuk berdoa dan berkomunikasi dengan Dia. Tetapi sayang banyak di antara kita yang tidak mengerjakan tugas ini, padahal ada kuasa yang besar di dalam doa. Tahukah saudara mengapa Tuhan menciptakan kita? Sebenarnya sederhana. Mengapa Allah menciptakan kita? Karena Ia ingin berkomunikasi dengan kita. Karena Ia ingin memiliki persekutuan dengan kita. Itulah sebabnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya kita dapat memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Itulah sebabnya mengapa Allah menciptakan manusia, supaya kita terhubung selalu dengan Dia. Bukannya kita sibuk menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari persekutuan-persekutuan. Saat ini kita, ya saudara-saudara, oleh karena kondisi, terpaksa pertemuan atau perkumpulan yang melibatkan banyak orang tidak diizinkan oleh pemerintah oleh karena COVID-19. Tetapi ini menjadi perenungan bagi kita. Apabila badai ini berlalu, apabila situasi ini Tuhan izinkan untuk selesai sementara, maka adalah penting bagi kita
untuk terhubung dengan Dia. Kita suka dalam persekutuan, kita suka dalam ibadah, baik ibadah personal, ibadah pribadi, ibadah individu, maupun juga ibadah persekutuan dengan saudara-saudara seiman dalam ibadah yang telah dijadwalkan. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 3. Saya ulangi, mari kita membuka dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada dua kata kerja di situ yang sama yang diulangi, yaitu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Tahukah saudara bahwa kata mengenal dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, disebutkan dengan istilah ginosko. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani, yaitu yada. Kedua kata ini berarti hubungan intim. Jadi dengan kata lain, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti mereka berhubungan karib dengan Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan berhubungan karib dengan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal artinya punya hubungan intim. Mengenal artinya punya hubungan istimewa. Mengenal berarti seperti suami istri yang tahu luar dan dalam. Itulah yang Allah ingin terjadi hubungan kita dengan Dia. Jadi dengan kata lain, berdoa adalah berada di dalam hadirat Tuhan. Berdoa berarti berhubungan intim dengan Tuhan. Berdoa berarti bersekutu dengan Dia. Berdoa berarti punya relasi dengan Dia, sehingga citra Tuhan, gambar Tuhan tetap ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada tugas yang lebih penting dan yang lebih suci ketimbang tugas berdoa. Sebab kita terhubung dengan Dia. Mengapa kita berdoa? Karena ini adalah satu-satunya cara di mana kita dapat mengenal Dia. Dan di dalam relasi yang sehat, ya, di dalam relasi yang sehat atau di dalam hubungan yang sehat, selalu ada dua hal penting di sana. Yang pertama, hubungan yang sehat memiliki investasi waktu. Saya mengenal istri saya mengenal pasangan saya dari mana? Ya, karena saya menginvestasikan waktu saya untuk bersama-sama dengan dia. Kemudian relasi yang sehat dipengaruhi oleh hal yang kedua, yaitu memelihara dan mengembangkannya. Saya bukan hanya menginvestasikan waktu khusus bagi pasangan saya, tetapi saya juga bertumbuh dan memelihara hubungan itu, sehingga akhirnya hubungan itu semakin intim, semakin intim, semakin intim, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kami berdua. Itulah hubungan yang Allah inginkan terjadi di antara Dia sebagai pencipta dan kita sebagai ciptaannya. Hubungan yang intim sebagai Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Oh saudara-saudara, Alkitab mengatakan Abraham berdoa, terjadi kuasa yang besar. Ishak berdoa, terjadi kuasa yang besar. Musa berdoa, Nehemia berdoa, Daniel berdoa, Ayub berdoa, Daud berdoa,
terjadi sesuatu yang menakjubkan, terjadi sesuatu yang luar biasa, terjadi sesuatu yang dahsyat. Bahkan Yesus Kristus, Allah yang menjelma menjadi manusia, Dia pun dalam keadaannya sebagai manusia tetap tidak mau terputus hubungannya dengan Bapanya. Ia sebagai manusia tetap membutuhkan komunikasi yang intens dengan Bapanya. Itu sebabnya Yesus sering disebut dengan the man of prayer, atau manusia pendoa. Dan doa-doa yang dilayangkan oleh orang-orang kudus dari segala zaman berhasiat, mustajab, dan dahsyat. Yang kita perlukan sekarang ini, saudara-saudara, bukan program yang banyak, walaupun program itu penting. Yang kita perlukan sekarang ini, saudara-saudara, bukan kegiatan sosial yang banyak, walaupun kegiatan sosial itu penting. Tetapi yang kita butuhkan sekarang ini adalah lebih banyak waktu untuk berdoa. Apalagi situasi zaman akhir yang kian tidak menentu, maka yang kita butuhkan adalah lebih banyak berdoa, lebih banyak menggunakan lutut. Yang kita perlukan sekarang adalah nilogi. Nilogi adalah the theology of kneeling, yaitu teologi berlutut. Tahukah saudara bahwa kehidupan Kristen akan dimenangkan? Kehidupan Kristen, pertempuran Kristen, kewajiban Kristen akan dimenangkan bila kita menggunakan banyak waktu untuk berlutut dan berdoa. Jika kita tidak berlutut, maka kita tidak bisa berdiri. Jika kita tidak tundukkan kepala, maka kita tidak akan mampu menengadah ke atas. Jika kita tidak berdoa, Tuhan tidak bisa terlibat. Jika kita tidak berdoa, sorga tidak akan bergerak. Ada satu kutipan yang luar biasa yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yaitu kutipan yang ditulis oleh John Wesley, salah satu tokoh reformator, yang demikian bunyinya. Nampaknya Allah dibatasi oleh kehidupan berdoa. Ia tidak dapat melakukan apa-apa bagi manusia kecuali seseorang bermohon kepadanya. Jadi sebenarnya Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Tetapi dalam kehidupan orang beriman, doa adalah sesuatu yang menggerakkan. Jika kita tidak berdoa, maka Allah tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak akan melakukan apa-apa kecuali seseorang bermohon kepadanya. He can do nothing for humanity unless someone asks him. Ada satu lagi kutipan yang indah yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah yang bernama Oral Roberts. Oral Roberts berkata, "Without God, oral cannot. Without oral, God will not." Yang diterjemahkan dengan bebas, tanpa Allah, tanpa Tuhan, maka ucapan lisan kita tidak ada artinya. Kita bisa saja berkata-kata, tapi kalau tanpa Allah tidak ada artinya. Tapi sebaliknya juga, tanpa ucapan lisan, Allah tidak berkenan. Artinya bahwa saudara dan saya dituntut untuk menyampaikan permohonan kepada Allah di dalam doa. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, agar kita dapat mengalami kuasa doa yang menakjubkan? Pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada saudara 7 hal bagaimana supaya doa kita
dapat berkuasa dan menakjubkan. Yang pertama, kalau kita ingin mengalami kuasa doa yang menakjubkan, maka syarat yang pertama adalah doa kita itu adalah doa yang harus dikuduskan. Sanctified prayer. Mungkin saudara-saudara sangat hafal dengan apa yang tertulis di dalam surat Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi bagaimana supaya doa itu besar kuasanya? Bagaimana supaya doa itu manjur? Karena dalam bahasa Inggrisnya disebutkan the effectual fervent prayer of a righteous. Doa orang benar. Tapi sebenarnya diterjemahkan lebih kata per kata adalah doa yang mujarab, doa yang sungguh-sungguh, effectual fervent prayer. Doa yang sungguh-sungguh, doa yang mujarab didoakan oleh orang benar. Jadi kalau tidak orang benar, maka doa itu tidak akan berkuasa. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa Elia berdoa supaya hujan tidak turun 3,5 tahun. Dan hujan tidak turun. Pertanyaannya, mengapa doa Elia begitu efektif, begitu manjur, begitu berkuasa? Padahal di dalam ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia yang sama dengan kita. Tapi mengapa doanya berkuasa? Elia adalah sama dengan kita, membuat banyak kesalahan, membuat dosa seperti kita. Tetapi ia masuk kategori doa orang benar. Dalam tanda petik, doa orang benar. Mengapa ia bisa dikategorikan sebagai doa orang benar? Karena ia selalu cepat meminta ampun dosa dan tidak mau melekatkan diri kepada dosa itu. Kita sama dengan Elia, tapi ketika kita melekat terus kepada dosa, maka doa kita walaupun indah, itu bukan doa orang benar. Doa orang benar artinya di samping tidak mau menempel kepada dosa, tapi selalu minta ampun kehadirat Tuhan, membereskan hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, doa orang benar artinya doa orang yang selalu rindu bersekutu dengan tulus kepada Tuhan. Elia selalu rindu bertemu dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dan intim dengan Tuhan. Jadi doa orang benar artinya doa orang yang tidak menempel kepada dosa dan selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Jadi doa orang benar bukan soal posisi, tetapi soal hati yang dibersihkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang diterima oleh iman, Bapak Ibu sekalian, akan membuat kita berani untuk menghadap tahta. Coba kita baca dalam Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Luar biasa. Doa yang dikuduskan artinya doa yang berlandaskan iman kepada penebusan Yesus Kristus dan tidak menempel kepada dosa, tapi ingin bersekutu dengan Tuhan selalu, ingin berfellowship dengan Dia selalu. Barulah doa kita bisa disebut doa orang benar dan berkhasiat, mustajab, berkuasa dan menakjubkan.
Kemudian hal yang kedua, bagaimana supaya kita dapat mengalami doa yang berkuasa dan menakjubkan. Maka doa kita harus tekun atau steadfast prayer. Kita coba baca di dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, pray continually, pray without ceasing. Berdoa dengan tidak berkeputusan, tidak pernah menyerah. Di dalam doa, doa orang yang berkuasa dan doa yang menakjubkan, maka di dalamnya perlu ada kegigihan, di dalamnya perlu ada ketekunan, di dalamnya perlu ada usaha yang tidak kenal menyerah. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas 18 ayat 1, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memang di dalam Alkitab ada 3 jawaban atas permohonan kita. Yang pertama, Allah ingin segera menjawab doa kita. Lalu yang kedua, Allah menunda jawaban doa kita. Lalu yang ketiga, Allah tidak menjawab doa kita karena di dalam kedaulatannya Dia mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, sehingga Dia tidak menjawab doa kita oleh karena Dia tahu apa yang lebih baik dari kita. Jadi tidak itu berarti juga jawaban. Tidak juga berarti jawaban. Hanya seringkali kita tidak mempercayai pimpinan Tuhan. Jadi apapun itu saudara-saudara, walaupun jawaban Tuhan dalam 3 hal tersebut, kita tetap tidak boleh menyerah. Kita tetap harus bertekun dalam doa, dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Kemudian saya akan membacakan saudara kutipan dari seorang yang bernama Charles Spurgeon. Dia dikenal sebagai the Prince of the Preachers, dan dia banyak menulis di buku-buku, dan buku-bukunya itu banyak dibaca. Sekalipun dia adalah seorang layman, seorang awam, tetapi banyak tulisan-tulisannya dibaca oleh ahli-ahli teologi. Dan dia membahas mengenai doa, dan dia katakan demikian: doa itu seperti menarik tali lonceng besar yang berbunyi di telinga Allah. Beberapa orang hampir tidak pernah menggerakkan lonceng karena mereka berdoa begitu lemah. Yang lain hanya sesekali menyentak tali itu. Tetapi dia yang menggunakan tali surga adalah orang yang memegang tali itu dengan berani dan menarik terus dengan sekuat tenaga. Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Itulah yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mengalami doa yang berkuasa dan doa yang menakjubkan. Apa yang seperti Charles Spurgeon katakan. Kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat mengalami doa yang berkuasa dan menakjubkan? Yaitu doa kita harus specific prayer dan united prayer. Di gereja kita ada united prayer, dan di dalam united prayer itu ada salah satu bagian dalam doa itu, supplication atau permohonan, dan permohonan itu harus spesifik. Doa kita tidak boleh terlalu luas,
Tetapi doa kita juga harus spesifik sesuai dengan kebutuhan kita. To the point. Bukan bertele-tele seperti orang Farisi, tetapi langsung kepada sasarannya. Dan Allah akan menjawabnya sesuai dengan kehendaknya yang terbaik untuk kita. Coba saudara kita baca firman Tuhan dalam Matius 20 ayat 29 dan 33. Demikian bunyinya. Ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru. Jadi ada dua orang buta, mereka berseru. Permohonannya sama, ini united prayer. Dan mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Ayat 31, tetapi orang banyak itu menegur supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Luar biasa, tidak menyerah. Bertekun, persistence. Ayat 32, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lihat saudara-saudara, ayat yang ke-33 sangat spesifik. Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Spesifik. United prayer but specific. Bapak Ibu sekalian, saudara yang berada di rumah dalam kebaktian kelompok-kelompok, ketika nanti saudara berdoa yang spesifik, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir dan aku akan menyatakan kehendakku kepada mereka. Jadi dengan kata lain, kita perlu mengalami doa yang spesifik. Saat ini Indonesia bersama dengan negara-negara di seluruh dunia mengalami wabah, yaitu COVID-19, virus corona. Dalam doa kita perlu spesifik. Kita tahu bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan akan beserta umatnya dan akan melewatkan mereka dari segala kesukaran ini. Dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang istimewa, dengan caranya sendiri di luar nalar kita dan kemampuan kita. Tetapi kita perlu spesifik. Ya Tuhan, jikalau Engkau ingin wabah ini berakhir, jadilah kehendak-Mu. Umat-umat-Mu, ya Tuhan, kiranya diberikan keleluasaan untuk dapat beribadah, bersekutu, bahkan menjadi saksi bagi dunia. Ini penting. Jadi kita perlu mengalami doa yang spesifik agar kita dapat mengalami kuasa doa yang menakjubkan. Kemudian yang keempat, kita perlu mengalami doa yang sensitif atau sensitive prayer. Doa yang efektif, doa yang sungguh-sungguh, doa yang mujarab adalah doa yang peka terhadap Tuhan. Tahukah saudara, ketika kita berdoa, kita sedang berbicara kepada Allah dan Allah mendengar. Tetapi dalam sebuah relasi yang sehat, tidak baik hanya satu arah. Kita perlu ada dua arah. Perlu ada dialog. Kita bicara, Allah mendengar, tapi juga kita perlu sediakan waktu Allah berbicara, kita mendengar. Alkitab adalah suara Tuhan. Itu sebabnya di samping berdoa, kita perlu membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah suara Tuhan, kehendak Tuhan yang dinyatakan
kepada umatnya. Di dalam Alkitab lengkap untuk petunjuk bagaimana kita harus melangkah sesuai dengan kehendaknya. Mungkin ada baiknya setelah kita membaca Alkitab, sebelumnya didahului dengan doa, kemudian membaca perikop Alkitab tertentu, kemudian kita memiliki waktu hening sejenak, waktu hening untuk menangkap apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Dan apabila kita sungguh-sungguh memohon hikmat kepadanya, maka dalam doa kita akan sensitif kepada suara Roh Kudus. Kita akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah. Kemudian yang kelima, kita perlu memiliki doa yang bersemangat, spirit-filled prayer. Berdoa yang bersemangat adalah doa yang dipenuhi atau doa di dalam Roh Kudus. Doa kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Doa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Doa kita harus dikontrol dan diberdayakan oleh Roh Kudus. Bukan kita yang menggunakan Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang menggunakan kita. Demikian kata-kata inspirasi yang kita baca dalam buku Christian Service. Doa semacam ini adalah doa yang terjadi di dalam kehidupan orang yang berjalan di dalam roh dan mengalami hidup yang ditransformasi oleh Roh Allah. Di dalam surat Yudas ayat 20, surat Yudas hanya satu pasal, jadi seringkali disebut Yudas ayat 20. Yudas ayat 20 berbunyi demikian: akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus berarti kita berdoa dengan tuntun Roh Kudus, doa yang diajar oleh Roh Kudus, doa yang kita layangkan dan akan naik ke tahta Bapa melalui ucapan Roh Kudus yang tak terkatakan, karena kita tidak tahu berdoa, tetapi doa kita adalah doa yang penuh gairah, oleh karena kita tahu bahwa Allah akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kita memerlukan untuk mengalami doa yang berkuasa dan menakjubkan, doa yang rendah hati atau surrendered prayer. Tahukah saudara bahwa selama Yesus di dunia, dia tidak memiliki doa yang tidak dijawab oleh Bapanya. Betul? Dia tidak pernah bermohon kepada Bapanya dan tidak dijawab oleh Bapanya. Bahkan di saat menjelang akhir hidupnya, dia bermohon, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi Yesus rendah hati, dia mau tunduk kepada otoritas Bapanya. Dia tahu Allah bisa menjawab doanya, tetapi dia merendahkan hatinya. Dia berkata, namun bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Kita semua bisa berdoa, saudara-saudara, tetapi apakah doa kita penuh penyerahan? Semua kita bisa berdoa, tapi saya bergembira dan senang apabila ada doa-doa saya yang tidak dijawab atau belum dijawab. Kenapa? Ya, karena dia tahu yang terbaik. Jadi doa kita haruslah kehendak-Mu yang jadi. Kita punya permohonan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Satu kali ada seorang yang berdiri di suatu pertemuan acara konferensi doa.
Lalu dia berkata di hadapan peserta konferensi, dia berkata dan bersaksi, saudara-saudara, saya berdoa selama 15 tahun. Sebagai seorang pelayan yang muda, saya memberanikan diri untuk meminta kepada Tuhan. Dan permohonan saya adalah, ya Tuhan, berikan kepadaku gereja yang besar untuk dilayani dan istri yang cantik. Dan Tuhan hampir menjawabnya. Dia bersaksi, Tuhan hampir menjawab saya. Dia meneruskan kesaksiannya, sebab Tuhan telah memberikan kepadaku istri yang besar, tetapi gereja yang cantik. Tetapi apapun itu, tetap puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa tidak semua apa yang kita inginkan itu terbaik bagi kita. Kita perlu merendahkan hati kita dan menyerahkan kepada Allah yang lebih mengetahui masa depan kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita dapat mengalami doa yang berkuasa dan menakjubkan? Kita harus memiliki doa yang berbasis pelayanan, service center prayer. Maksud saya adalah kita bukan hanya berdoa untuk diri kita, tetapi kita juga perlu berdoa untuk orang lain, berdoa untuk pelayanan, berdoa untuk gereja, berdoa untuk negara, menaikkan syafaat bagi orang lain, supaya orang lain juga boleh diselamatkan. Maka kita akan mengalami kelak namanya doa yang berkuasa dan doa yang menakjubkan, yaitu doa kita tidak selfish, tapi doa kita kepada pelayanan, agar pelayanan pekerjaan Tuhan bisa lebih pesat berkembang, bisa lebih maju. Kerajaan Allah segera turun ke dunia ini, dan Yesus akan datang untuk membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan. Ini firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan dari Rasul Paulus kepada anak kekasihnya, anak rohani, yaitu Timotius. Dia memberikan nasihat di ayat pertama. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Yang kedua, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, artinya untuk pemerintah kita perlu doakan agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Lalu ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Saudara-saudara, kita perlu punya kamar tersendiri untuk berdoa. Tetapi di dalam kamar doa itu bukan hanya kebutuhan kita saja yang harus kita naikkan kepada Tuhan, tetapi kita harus menaikkan syafaat, permohonan, ucapan syukur untuk semua orang. Mungkin ada keluarga kita yang belum diselamatkan, kita berdoa supaya dia diselamatkan. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita, supaya pemerintah kita dapat memberikan kepada kita kebebasan untuk beribadah dan menyembah Dia dengan leluasa, yang akhirnya memperbolehkan kita untuk bersaksi kepada segala bangsa bahwa Tuhan itu amat baik. Dan kita berdoa agar juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh gereja dan umat Tuhan dapat diatasi. Tuhan senang jemaat yang punya gairah untuk berdoa. Tuhan ingin kita berdoa secara efektif. Doa dengan tidak berkeputusan. Kita akan melihat akan banyak perkara terjadi karena orang benar berdoa. Semoga kita menjadi orang yang dikenan Tuhan, bukan benar menurut kita atau saya pribadi atau saudara pribadi,
tetapi karena kita berkenan di mata Tuhan. Dan doa orang benar, doa orang yang berkenan di hatinya akan menciptakan sejarah di dunia ini. Karena Allah ikut campur tangan dan intervensi dalam kehidupan umatnya. Ada satu kutipan yang ingin saya bacakan dari hambanya, yaitu Ibu Ellen White, seorang yang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dalam masa hidupnya. Dan dia menuliskan di dalam pekabaran-pekabaran yang terpilih, jilid 1, halaman 116, paragraf yang pertama. Demikian bunyi kutipan tersebut. Doa diperlukan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam gereja, dan di dalam pergerakan misionaris. Efisiensi doa yang sungguh-sungguh tidak dipahami dengan baik. Selanjutnya, jika gereja setia dalam berdoa, maka gereja tidak akan didapati lalai dalam banyak perkara. Selanjutnya, karena kesetiaan berseru kepada Tuhan, maka akan membawa hasil yang limpah. Ketika gereja mau berdoa, maka hal-hal yang selama ini dilalaikan tidak akan lagi dilalaikan. Gereja memiliki tugas, memiliki misi di atas dunia ini. Tetapi seringkali keduniawian telah masuk ke dalam dunia, sehingga dunia akhirnya seperti menenggelamkan gereja. Gereja tidak mampu lagi menjalankan fungsinya. Tetapi jikalau rumah tangga berdoa, gereja berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa, maka gereja akan dapat menggenapi misinya. Dan orang yang setia berseru kepada Tuhan akan memperoleh hasil yang limpah. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi umat Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini saudara boleh mendekatkan diri ya dengan jarak yang tepat dengan orang yang ada di rumah saudara, di keluarga saudara. Karena kita akan mengadakan doa bersama. Kita akan berdoa, kita akan bersekutu menyatukan hati kita. Karena kita tahu sorga akan bergerak, sorga akan bertindak apabila umatnya bersatu hati untuk berdoa. Saya undang saudara-saudara tundukkan kepala, lipat tangan, dan kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang berkemurahan, Allah yang baik, Allah yang selalu mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Saat ini kami datang di tempat kami masing-masing untuk bersatu hati menaikkan doa ke sorga. Ya Tuhan, kami mohon, walaupun kami saat ini oleh karena situasi tidak dapat bersekutu bersama di dalam gedung ibadah, tetapi kami percaya Tuhan hadir di tiap-tiap rumah tangga. Tuhan hadir di tiap-tiap kelompok untuk memberkati dan memberikan penghiburan kepada kami semua. Kami baru saja mendengarkan firman Tuhan. Kiranya situasi yang terjadi tidak membuat kami kendor, tapi biarlah kami terus menaikkan doa kepada sorga, agar hubungan kami dengan surga tidak terputus oleh apapun juga. Walaupun oleh bencana alam, oleh wabah sekalipun, atau kendala-kendala yang lain,
tetapi kami tidak akan terpisah oleh sebab kasih kami kepada Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kami. Oh Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa untuk pemerintah dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, agar diberikan hikmat, kebijaksanaan dan akal budi untuk dapat memberikan kepada rakyat ini ketenangan dan kedamaian, serta semangat untuk tidak gentar menghadapi wabah yang sementara terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kepada Presiden kami dan seluruh jajarannya untuk dapat melakukan yang terbaik bagi para korban yang menderita oleh karena wabah ini. Bagi mereka yang telah Tuhan izinkan beristirahat, kami mohon Tuhan hiburkan keluarganya. Dan bagi mereka yang saat ini sedang dalam perawatan khusus, kami mohon Tuhan hadir dan memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan, supaya mereka dapat mengenal bahwa Tuhan ada dan berkuasa. Dan jikalau ada juga umat-umat Tuhan yang terkena penyakit akibat virus corona atau COVID-19, Tuhan juga akan tetap teguhkan mereka dan berikan kepada mereka kesehatan. Demikian juga kami berdoa untuk umat-umat Tuhan, oleh karena dampak dari virus corona ini menyebabkan perekonomian terganggu. Saat ini kami mohon ya Tuhan, Engkau akan peliharakan umat-Mu. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan yang umat-Mu perlukan, sehingga umat-Mu dapat bersaksi bahwa Bapa penuh kasih dan memelihara, dan tidak membiarkan anak-anaknya hidup dalam kekurangan dan kesukaran. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau memberkati para pemimpin kami, pemimpin rohani gereja kami di seluruh dunia, dan khususnya di Indonesia, dan juga di tiap-tiap daerah dan conference. Kiranya para pemimpin kami diberikan hikmat akal budi juga untuk dapat menjaga umat-umat Tuhan, menjaga roda organisasi berdasarkan hikmat yang datang dari sorga. Ya Tuhan, kami masih berharap bahwa dalam situasi yang sulit ini, kami tetap memiliki hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Dan tolong Tuhan mampukan kepada kami juga, walaupun di dalam suasana seperti ini, kami tetap dapat bersaksi kepada orang lain betapa Tuhan penuh kasih sayang dan rindu menyelamatkan orang yang ingin diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau datang memberkati di tiap-tiap rumah tangga yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya diberkati mereka, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan kegembiraan, dan biarlah kami tetap setia sampai Maranatha, Yesus datang kembali, dan kami akan hidup bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya memimpin ibadah melalui live streaming pada malam ini. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu, para pengguna media sosial, kita akan berjumpa lagi nanti Sabat besok, ataupun hari Sabtu tanggal 22 Maret 2020.
Kita percaya Tuhan akan memampukan kita dalam kondisi saat ini. Dan atas nama Gereja Masehi Advent Hari ke-7, daerah Jawa Kawasan Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ibunda dari Presiden kita Bapak Joko Widodo. Kami percaya ini yang terbaik buat kita semua. Dan akhir kata, saya mengucapkan selamat malam, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Tuhan memberkati kita.